Selamat pagi pemirsa. Dugaan korupsi di tubuh anak perusahaan Pertamina yang diselisik oleh Kejaksaan Agung, bak bola salju yang terus menggelinding. Harus diakui, kasus yang terkait dengan tata kelola minyak dan bahan bakar minyak itu membuat kepercayaan publik terhadap Pertamina tergerus. Wajar jika kepercayaan publik rontok, sebab sebagian publik merasa tertipu oleh konsumsi BBM Pertamax yang diduga sebenarnya Pertalite. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Selasa 4 Maret 2025 dengan tema Momentum Bersih-Bersih Pertamina bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Pakai Pertalite atau pakai Pertamax? ini menjadi penting karena beberapa teman yang bilang ingin membantu pemerintah dengan tidak mengkonsumsi Pertalite, sekarang jadi misuh-misuh, Bang, marah-marah. Jangan-jangan ini mobil, motor ini rusak gara-gara Pertamaxnya bukan asli, katanya begitu, Bang. Iya, memang sekarang orang lagi ngedumel. Orang Jakarta bilang ngedumel deh. Ngedumel, iya. Karena ya niatnya kan memang mau supaya mesinnya awet kan. Betul. Maka dia pakai Pertamax. Iya. Tapi dengan kejadian ini mereka menyesal. Padahal mereka sebenarnya sudah berkorban loh. Iya. Sudah berkorban, tidak mau menikmati subsidi kan. Betul. Tetapi ketika mereka berkorban, Iya, niat untuk menjaga mesin mobil awet, ternyata dia betul-betul jadi korban betul. Tertipu ya. Tapi kemarin kita melihat, Bang, Direktur Utama Pertamina, Pak Simon Mantiri, itu sudah meminta maaf. Dan banyak orang mengatakan itu satu langkah bagus. Apakah itu kemudian kita bisa artikan bahwa setelah kejadian ini, walaupun kita masih menunggu nanti penyelidikannya seperti apa, Pertamina akan bisa benar-benar bersih? Ya, jujur ya, Leo ya. Kalau rakyat ditanya sekarang, gimana tanggapannya terhadap permohonan maaf di Dirut Pertamina itu? Rakyat akan menjawab kan, enak aja minta maaf. Emangnya sebegitu aja ya, katanya kan. Udah basi deh, maaf seperti itu. Orang itu berulang terus kok. Sejak zaman Orde Baru juga zamannya Pak Ibnu juga sudah begitu kan. Ibnu Sutowo. Dan ini berulang, sehingga masyarakat sekarang ini menganggap itu nggak masuk akal, nggak diterima deh maafnya kan gitu kan. Lip service. Service itu. Jadi karena gini loh, karena tadi kan Bung Leo sudah bicara tadi kan, minta maaf. Iya. Lalu bagaimana terhadap masyarakat yang mobilnya rusak gara-gara mengkonsumsi BBM oplosan ini? Blending katanya. Blending lah. Apapun itu ya? Apapun itu, Iya. ya kan? Jadi apakah mereka juga bisa memaafkan? Tentu tidak kan. Gitu. Iya. Apalagi kalau benar itu sudah dimulai sejak tahun 2018. Betul. Sampai 2023. 5 tahun. Bung Leo bisa bayangkan berapa juta mobil Iya. yang betul-betul Mesinnya terdampak ya? terdampak kan itu. Nah, pertanyaannya, apakah hanya sebegitu aja maafnya? Bagaimana terhadap mereka ini kan gitu. Nah, kedua begini dong Leo. Maaf, pertanyaannya seperti yang Bung Leo katakan tadi, apakah dengan permohonan maaf ini sudah bisa dipastikan bahwa kejadian yang sama tidak terulang? Ini tidak main-main loh. Kalau menurut Jaksa Agung kan 2023 193,7 triliun. Hampir 200 triliun ya? Kalau dikatakan ini kan kalau 2018 kali 5 aja. Hampir 1.000 triliun. Jadi pertanyaannya, apakah mudah rakyat ini memaafkan ketika mereka mengkorup hampir 1.000 triliun? Enak aja kata rakyat kan. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh Pertamina dan bagaimana kita rakyat memastikan Pertamina menjadi bersih? Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 4 Maret 2025, Momentum Bersih-Bersih Pertamina. Momentum Bersih-Bersih Pertamina.
Dugaan korupsi di tubuh anak perusahaan Pertamina yang diselisik Kejaksaan Agung, bak bola salju yang terus menggelinding. Harus diakui, kasus yang terkait dengan tata kelola minyak dan bahan bakar minyak itu membuat kepercayaan publik terhadap Pertamina tergerus. Wajar jika kepercayaan publik rontok, sebab sebagian publik merasa tertipu oleh konsumsi BBM Pertamax yang diduga sebenarnya Pertalite. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk selanjutnya dioplos di depo menjadi Pertamax. Pada saat pembelian, Pertalite dibeli dengan harga Pertamax. Jika modus itu benar adanya, negara jelas amat dirugikan dengan perbuatan para tersangka. Begitu pula dengan rakyat sebagai konsumen langsung Pertamax. Mereka merasa telah ditipu mentah-mentah karena membayar lebih mahal untuk sesuatu yang tidak seharusnya ia bayar seharga itu. Padahal, ikhtiar menggunakan Pertamax bukanlah untuk gagah-gagahan, melainkan demi menjaga umur mesin kendaraan lebih awet dan tahan lama. Selain itu, Pertamax dipilih karena tidak ingin memakan subsidi yang ditujukan bagi pengguna Pertalite. Kita menghargai upaya kejaksaan untuk terus mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina ini. Kita juga perlu mengingatkan agar hukum benar-benar ditegakkan atas dasar prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Jangan sampai ada upaya yang menunjukkan bahwa langkah bersih-bersih negara dari aksi lancung itu berlangsung suam-suam kuku, hanya panas di awal, dingin di tengah, lalu membeku di ujung. Penegak hukum mesti bisa membuktikan bahwa temuannya terkait dengan nilai kerugian negara. Misalnya, benar adanya dan bukan mengada-ada. Juga, segala pernyataan terkait dengan modus dan berbagai cara lancung yang digunakan mesti bisa dibuktikan secara gamblang. Tanpa kejujuran, keterbukaan, dan prinsip keadilan yang terjaga, bisa saja muncul beragam spekulasi liar yang justru bisa melemahkan penegakan hukum itu sendiri. Publik mesti diyakinkan bahwa upaya bersih-bersih di tubuh Pertamina terkait dengan tata kelola minyak mentah dan BBM memang untuk menghilangkan tikus, bukan membumi hanguskan lumbung. Selama ini, publik kerap bertanya-tanya, apakah BBM yang mereka beli sesuai dengan standar yang disebutkan? Sebab, akhir tahun lalu, misalnya, muncul keluhan dari puluhan pemilik kendaraan yang tiba-tiba kendaraan mereka mati mesin setelah mengonsumsi BBM keluaran Pertamina. Ketika itu, Pertamina sudah menegaskan bahwa BBM mereka sesuai standar dan diperiksa secara periodik. Tapi, sebagian besar publik tidak percaya begitu saja. Apalagi fakta menunjukkan bahwa ada kerusakan alat penyaring BBM di kendaraan yang membuat mesin macet. Celakanya, kasus itu tidak cuma satu atau dua, tapi hingga puluhan dalam waktu berdekatan dengan keluhan yang sama. Kita tentu tidak bisa menyalahkan mereka yang kecewa. Justru Pertamina yang harus peka atas apa yang tengah dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, ketika Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri kemarin meminta maaf kepada masyarakat atas kasus korupsi, publik tentu akan mengapresiasi. Tetapi meminta maaf saja tidak cukup. Setelah permintaan maaf, kasus ini mesti menjadi momentum bagi Pertamina untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Bersih-bersih atas perilaku lancung dalam soal tata kelola minyak mentah dan BBM mesti berlangsung sistemik dan konsisten. Hanya dengan aksi nyata, Pertamina akan berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah terkikis. Dengan begitu, Pertamina tidak selalu mulai dari nol seperti slogan mereka saat mengisi BBM. Kalau kita lihat, Bang Elman, permintaan maaf sudah disampaikan. Yang kita harapkan sebetulnya adalah tindak lanjut setelah ini. Karena kalau kemudian tidak juga dijelaskan seperti apa mekanisme misalnya pengadaan minyak dan BBM, kan akhirnya masyarakat jadi menduga-duga ya. Jangan-jangan yang disangkakan itu benar semua. Bagaimana, Bang? Ya, ini kan sebetulnya kan yang diperlukan kan keterbukaan kan. Iya. Karena ini kan Pertamina ini kan milik rakyat kan. Iya, milik perusahaan negara. publik. Kan gitu kan. Kalau tata kelolanya tidak terbuka, ya begini nih. Iya. Kan pertanyaannya kan gini, kalau kita mengacu kepada
pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa ini sudah berlangsung 5 tahun. Iya. Pertanyaannya, masa tidak terdeteksi ya? Kok sampai 5 tahun perbuatan yang betul-betul menyesatkan, membuat rakyat marah ini kan kok berlangsung dengan smooth saja gitu. Kok bisa semuanya lancar, semuanya kompak, harmoni, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ternyata mereka sudah menggerogoti sudah hampir 1.000 triliun. Itu tidak terdeteksi loh. Ini soal besar. Kita akan bicarakan soal bagaimana pengawasan itu, tapi kita harus jeda dahulu. Bagaimana pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini momentum bersih-bersih Pertamina bisa apa tidak kalau menurut Anda? Silakan Pak. Menurut saya nggak bisa bersih-bersih Bung Leo, udah banyak yang terkontaminasi. Jadi ibarat rumah itu renov total udah. Kalau bersih-bersih aja itu kayak arisan, ganti-gantian nanti yang dapat. Jadi menurut saya Dirut Pertamina minta maaf ya oke-oke saja. Tapi lebih baik kalau bisa Dirut Pertamina dan Menteri BUMN itu mundur, itu baru gentle. Suatu rapat RDP kemarin, saya itu nunggu-nunggu itu anggota DPR, wakil kita itu nanya sesuatu. Karena waktu mereka konferensi pers, Pak Traniaga, direkturnya dengan lain sepakat mengatakan tidak ada urusan RON 90, jadi RON 92 kualitasnya. Ya nggak ada. Kalau itu terjadi, itu kehebatan namanya. Yang saya tunggu itu, kenapa mereka tidak nanya RON 88 dan RON 90 bila disuntik satu zat warna berubah menjadi RON 92 tampilannya, kualitas RON 90. Nah itu yang namanya penipuan itu. Nah sekarang kita mau percaya DPR atau percaya Kejaksaan Agung? Saya bingung ini kemana kita harus percaya. Kemarin saya pengalaman nih Bung Leo. Saya mobilnya habis, biasa Pertamax. Beli Pertamax katanya kosong. Terpaksa ini udah bannya tinggal satu. Kalau nggak diisi, mogok kan. Saya minta diisi Pertalite, nggak boleh. Anda harus ada barcode-nya. Dulu saya nggak pernah punya barcode, nggak pernah isi Pertalite. Akhirnya marah-marah, saya ngamuk-ngamuk di situ. Dikasih solusi mereka ya pakai barcode kita aja. Nah ini jadi pembelajaran. Nah juga rupanya barcode di situ. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Harus renovasi total Bang Elman. Kalau Pak Ondo bilang ya harusnya sebagai bentuk pertanggungjawaban, mundurlah yang harusnya bertanggung jawab. Bagaimana Bang? Ya memang sebetulnya ya kalau kita mengacu kepada negara tetangga kita, Jepang misalnya ya kan. Kalau berbuat salah, ya memang kalau sana kan langsung harakiri kan. Nah di sini nggak usah harakiri deh. Harakirinya terjemahkan dengan misalnya mundurlah semua direksi mundur ya. Terus yang kedua pertanyaannya kan ini kan kalau misalnya kalau kita tadi mengacu kepada angka yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung dari 193,7 menjadi hampir 1.000 triliun itu kan. Pertanyaannya kan apakah yang menikmati ini hanya ke-6
tersangka ini kan 6 orang dari internal Pertamina kan, Pertamina, subholdingnya. tiga dari swasta. Iya, Pertanyaannya yang hampir 1.000 triliun ini, percaya nggak kita yang menikmatinya hanya 6 orang ini? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Luar biasa. Ya, 6 tambah 3 ya. Nah, tapi kan sekarang internal Pertamina lah yang kita kan nggak percaya kita kan. Seberapa kuat sih mereka sampai hampir 1.000 triliun? Rasa-rasanya nggak kuat kan. Nah, di sini sebetulnya kalau mau buka-bukaan, sinilah peran Kejaksaan Agung ini. Tolong dibuka siap aliran dana ini mengucur kemana ini? Yang hampir 1.000 triliun ini dari 6 orang ini mengucur kemana? Itu ada tuh ya? Ya mesti ada. Harus di-trace ini kan? Nggak mungkin tersamarkan. Tidak mungkin tersamarkan. Sebesar itu soalnya? Jangan-jangan juga ke 6 orang ini sebetulnya kan orang suruhan. Oh, operator. Aktor utamanya siapa? Dan siapa backingnya gitu kan? Pasti ada backing nih? Pasti ada backing ini. Karena 5 tahun ya? 5 tahun. 1.000 triliun. Katakanlah di root apa tuh Pertamina Patraniaga ini kan? Oh, subholding ya? Subholding ini kan. Pertanyaannya, apakah dia seberani itu? Pertanyaannya memang siapa yang berada di sampingnya? Siapa, kekuatan siapa yang membackingi dia ini? Pasti ada lah ya. Nggak mungkin tidak ada. Masa ya? Hampir 1.000 triliun. Sehebat itu 5 tahun. Ini bukan 100 juta. Ini bukan 100 M. Hampir 1.000 triliun. Ini kan menurut Jaksa Agung ya. Iya benar. Nah, oleh karena itu memang siapa di Pertamina sejak 2018 nyanyi dong. Berceritalah. Ini kan mau bersih-bersih nih. Kita mau menatap negara kita, negara yang makmur. Negara yang sejahtera. Lebih-lebih lagi sekarang ini kan negara kan kesulitan uang nih kan. Nah, sekaranglah waktunya mereka jujur. Siapa yang berperan? Siapa menyuruh begini? Siapa yang menikmatinya? Kemana ini alirannya? Ini sebetulnya sederhana, Leo. Tapi kan mungkin mereka takut lah Bang kalau sampai berani berkata jujur, membuka perintah siapa, suruhan siapa, jangan-jangan terancam kehidupannya Bang. Loh, sepanjang tidak ada keberanian untuk jujur dan sepanjang mereka ini tidak di backup, mestinya kan di sinilah waktunya pemerintah, ya presiden full backup. Mereka full, jagain mereka supaya nyanyi. Itu penting. Kita harus jeda lagi Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang kita bisa pesankan baik kepada Kejaksaan Agung maupun Pertamina, Bang? Ya, kalau menurut saya sih sekaranglah waktunya buka-bukaan ya. Buka-bukaan? Buka-bukaan. Jadi Jaksa Agung juga harus di backup. Ini Presiden harus betul-betul membackup Jaksa Agung ini. Dan membackup semua sumber-sumber yang bisa menjelaskan masalah ini secara jernih ya. Katakanlah tadi misalnya soal dari para mantan-mantan di Pertamina. Dia harus menjelaskan siapa ini. Dan juga harus betul-betul mereka juga harus menjaring di luar 6 orang ini siapa aja yang sebenarnya ikut. Kan tidak mungkin 6 orang ini kan. Pegawai-pegawainya, tingkat direkturnya, apanya, ya semua digulung aja semua. Terutama yang ada di luar Pertamina. Jadi orang-orang atau kita nggak usah bilang instansi lah. Oknum-oknum di luar Pertamina ini betul-betul harus dijaring nih. Ini itu yang saya katakan didukung sepenuhnya oleh Presiden. Oleh Presiden. Dan Jaksa Agung juga harus betul kuat. Kalau ketemunya ternyata teman bagaimana, Bang? Ya, apa boleh buat kan? Kan ini kan mau beres-beres. Kan Presiden kan bilang dia akan kejar sampai ke Antartika para koruptor ini. Inilah waktunya. Inilah waktunya. Gitu. Jadi buka-bukaan, periksa semuanya, terutama backingnya. Siapa
temannya Dirut Pertamina Patraniaga ini kongko-kongko Baik. untuk merampok uang ini gitu. Kita tunggu momentum bersih-bersih Pertamina ini. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, hanya dengan aksi nyata Pertamina akan berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah terkikis. Dengan begitu Pertamina tidak selalu mulai dari nol seperti slogan mereka saat mengisi BBM. Saya Leonard Samusya berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap jaga hati nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.